Menantu Penguasa. Episode 1, 10 mobil BMW. Julius tiba di Sun Hotel. Dia berhasil menemukan kamar VIP yang ditempati oleh istrinya, Harmony Sander. Harmony Sander, orang yang paling disayangi di dalam seluruh keluarga Sander. Penampilannya yang cantik tiada tanding membuat banyak pengusaha-pengusaha muda mengejar-ngejarnya. Namun, semuanya berakhir sekitar 3 tahun yang lalu. Kakek Sander, salah satu tetua dari para Sander, memaksa Harmony untuk menikahi Julius, seseorang yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Semenjak saat itu, nama Harmony menjadi bahan candaan banyak orang. Hari ini adalah hari di mana teman-teman sekelas Harmony mengadakan acara reuni. Kalau saja perusahaannya tidak sedang dalam masalah, dan dirinya tidak memerlukan uang miliaran rupiah untuk menjaga stabilitas perusahaannya, dia tidak akan mau datang ke acara ini. Harmony, katanya kamu udah nikah ya? Terus, kok kamu datang ke sini sendirian? Kenapa nggak ajak suamimu ke sini juga? Kamu ingat kan, dulu kamu itu kembang kampus? Masa sih kamu nikah sama cowok miskin? Gosip-gosip itu nggak benar kan? Aku nggak percaya kamu melakukan yang mereka semua omongin. Oh iya, pacarku kemarin melamarku pakai mobil BMW. Kalau kamu gimana? Suamimu kasih kamu mobil apa buat hadiah pernikahan? Pertanyaan-pertanyaan menyebalkan itu terus berdatangan. Semuanya senang menyerang Harmony, perempuan yang sudah mereka anggap sebagai lelucon. Harmony melihat sekelilingnya dengan perasaan malu. Teman-teman perempuannya tidak ada satupun yang tidak mengenakan pakaian bermerek. Beberapa bahkan memakai pakaian dari desainer ternama dunia. Di atas meja pun ada banyak kunci mobil mewah yang membuatnya semakin tidak percaya diri. Mobil? Mana mungkin Julius membelikannya mobil? Motor bekas saja tidak mungkin mampu. Wendy, ucap Harmony kepada teman baiknya dengan ragu-ragu. Aku barusan kesini naik taksi karena mobilku udah nggak ada karena ada masalah. Aku boleh pinjam uangmu dulu nggak? Loh, mobilmu kenapa digadain? Kamu kan udah punya suami? Terus selama ini suamimu ngapain aja? Dia nggak bantu kamu sama sekali? Gila ya? Masa udah nikah nggak kasih mobil buat istrinya? Suami macam apa itu? Semua orang di dalam ruangan itu terdiam mendengar perkataan teman baik Harmony. Tidak ada yang tidak tahu soal kabar suami Harmony tidak berguna. Takdir manusia memang tidak bisa diprediksi. Banyak laki-laki kaya raya yang dulunya mengejar-ngejar Harmony. Tapi perempuan itu malah memilih untuk menikahi laki-laki yang tidak ada gunanya sama sekali. Siapa di sini yang nggak tahu kalau suami Harmony itu suami rumah tangga? Setiap hari kerjaannya cuman beres-beres rumah. Mobil BMW suaminya dijual ke orang aja, paling cuman cukup buat beli karet bannya aja. Cekai-cekak, ternyata suami kamu segitu nggak bergunanya ya. Cercaan-cercaan ini membuat Harmony tidak bisa melakukan apa-apa selain menundukkan kepalanya. Dia memang benar sudah menikahi orang miskin. Jangankan mobil BMW, bannya saja Julius tidak mungkin bisa membelinya. Namun, pada saat ini, sosok besar misterius tiba-tiba muncul di pintu, dan suara yang menekan dan menakutkan keluar dari mulutnya. Cuman mobil BMW kan? 10 mobil, cukup nggak? Atau malah kurang? Kalau iya, mau berapa kamu?
Seru seseorang dari arah pintu setelah membukanya lebar-lebar. Semuanya terdiam mendengar pertanyaan itu. 10 mobil BMW? Siapa orang yang masuk ke dalam ruangan itu secara tiba-tiba lalu menawarkan mobil mewah sebanyak itu? Penasaran dengan pemilik suara itu, mereka serempak menoleh ke arah pintu. Mereka mengira ada anak dari seorang bos besar perusahaan yang ingin mendekati Harmony. Tapi dugaan mereka meleset jauh. Orang yang ada di ambang pintu adalah Julius. Istri Harmony yang mereka tahu, sangat-sangat miskin. Tidak ada yang bersuara selama beberapa detik, sebelum akhirnya semua tertawa terbahak-bahak. Aku kira ada orang kaya menyusup masuk ke sini, seru seorang teman perempuan Harmony sembari menahan tawanya. Dia lalu menunjuk ke arah Harmony dan orang yang baru saja masuk ke dalam ruangan. Tuh, Harmony, dicariin suamimu. Kamu bilang mau beliin Harmony mobil BMW sebanyak mungkin yang dia mau? Kamu nggak tahu itu satu mobil harganya berapa? Miliaran. Emangnya pengemis macam kamu ini bisa beli mobil semahal itu? Aku nggak yakin deh. Kalian semua percaya sama omongan si sampah ini? Seseorang lainnya ikut menimbrung mengejek ucapan Julius yang mereka anggap sebagai bualan belaka. Nggak lah, emangnya kita ini bodoh? Mana mungkin dia bisa beli mobil semahal itu? Tawa mereka menjadi semakin keras. Mata mereka memandang Julius dengan tatapan mengejek. Buat apa laki-laki itu datang ke tempat ini? Apa dia merasa tidak cukup mempermalukan istrinya, sampai-sampai harus menunjukkan wajahnya ke semua orang? Siapa yang suruh kamu ke sini? Tanya Harmony pada Julius. Dia menatap laki-laki itu dengan perasaan malu yang tidak tertahankan. Kamu udah nggak waras ya? Julius mengabaikan pertanyaan itu. Dia sudah sangat terbiasa mendengar cercaan Harmony di rumah. Andai saja dirinya masih seperti dulu, dia tidak akan repot-repot datang ke sini menjemput Harmony. Namun hari ini berbeda. Dia datang untuk memberitahu Harmony kalau dirinya sudah tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Sudah waktunya dia membuat orang-orang berhenti meremehkannya. Sudah waktunya Harmony menerima apa yang seharusnya dia terima sebagai istri seorang Julius Max. Dengan berani, Julius melangkah maju dan menggapai tangan Harmony. Sayang, aku tahu perusahaanmu lagi kesusahan, tapi kamu nggak perlu datang ke sini buat pinjam uang ke mereka. Kamu butuh uang berapa? Aku bisa kasih uang seberapapun kamu perlu. Bukannya senang, Harmony malah marah mendengar ucapan Julius. Dia tidak hanya marah karena mengira laki-laki itu membual, tapi juga karena bualan itu diucapkan di depan banyak orang. Mana mungkin Julius memberinya uang? Apalagi dengan jumlah yang sebanyak itu? Harmony menepis tangan Julius dan berkata dengan perasaan jijik, "Kamu bantu aku, Julius. Kamu ini salah minum obat apa sih? Mati aja sana. Siapa juga yang suruh kamu datang ke sini? Kamu nggak bisa apa buat hidupku tenang sedikit? Aku menyesal banget udah percaya kakekku untuk menikah sama orang kaya kamu." 3 tahun yang lalu, dia terpaksa menikahi Julius setelah mempercayai perkataan kakeknya kalau laki-laki itu bukan orang yang tidak berdaya dan bisa membuatnya menjadi perempuan yang paling dihormati satu negara. Tapi semua itu hanya omong kosong. Lihat apa yang terjadi sekarang. Seketika itu juga, semua orang yang berada di dalam ruangan itu memberikan tepuk tangan yang meriah untuk Julius dan Harmony.
Tepuk tangan ini jelas bukan cerminan rasa bahagia mereka terhadap pasangan itu, melainkan untuk Julius yang sudah berani mencoba membodohi mereka semua. Dia mau kasih Harmony uang sebanyak mungkin katanya, ujar seseorang dari antara mereka dengan nada mengejek. Kamu harusnya lihat dulu ke bawah, celanamu udah berapa tahun gak dicuci? Gak usah mimpi kasih uang buat Harmony deh. Harmony, suami kamu lucu banget sih. Katanya mau beliin kamu 10 mobil BMW, tapi celana aja gak pernah beli yang baru. Oh, mungkin ini kayak yang ada di film-film. Dia aslinya kaya raya, tapi pura-pura jadi miskin. Harmony menundukkan kepalanya mendengar omongan teman-temannya. Dia mengepalkan kedua tangannya erat-erat, kesal melihat Julius datang ke tempat ini. Tidakkah cukup dirinya dipermalukan karena sudah menikahi laki-laki itu? Kenapa dia harus datang dan menambah rasa malunya dengan janji-janji yang jelas sekali terlihat konyol? Dasar Julius. Beraninya laki-laki itu mempermalukannya di depan banyak orang. Sayangnya, Harmony hanya terfokus pada egonya sendiri saja. Dia tidak tahu, kalau mulai dari hari ini, jangankan 10 mobil BMW, barang-barang termahal di dunia pun, bisa Julius belikan untuknya. Kamu tahu kartu ini nggak? Tanya seseorang kepada Julius sembari mengeluarkan kartu bank berwarna emas. Melihat Julius tidak berbicara, laki-laki itu pun mendecakkan lidahnya. Orang miskin kayak kamu mana mungkin tahu ini apa? Laki-laki itu kemudian melihat ke arah Harmony. Di dalam ini ada 2 miliar. Kalau kamu suruh istrimu cium aku sekali, uangnya punyamu. Sekali lagi, semuanya terhening. Takjub melihat laki-laki itu berani memberikan Harmony uang sebanyak itu hanya untuk sebuah ciuman. Tidak seperti Julius yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada istrinya, selain omong kosong belaka. 2 miliar, seru Harmony kegirangan. Dengan uang sebanyak ini, dia bisa menyelamatkan perusahaannya. Uangnya bahkan masih cukup untuk membeli 1 mobil pribadi. Julius terkekeh melihat hal ini. 2 miliar kan? Tanya Julius pada laki-laki itu. Nada bicaranya terdengar datar, seakan-akan jumlah sebanyak itu tidak ada apa-apanya. Iya, 2 miliar, kamu kerja sampai mati pun gak akan punya uang sebanyak itu. Wendy yang semenjak tadi mengamati, segera membujuk Harmony saat melihat sahabatnya mendapatkan bantuan ini. Harmony, kamu pikir baik-baik deh, uang sebanyak ini jangan kamu sia-siain. Susah loh mendapatkannya. Kamu cuman perlu cium dia 1-2 detik, terus selesai. Sementara yang lainnya bersorak membujuk Harmony menerima tawaran itu, Julius berjalan mendekati kartu yang dilempar laki-laki itu ke atas meja. Dia mengambilnya dan berkata, ciuman buat kembang kampus harganya 2 miliar. Orang miskin kayak aku mana pernah lihat uang sebanyak ini? Mereka semua mengira Julius menyetujui hal ini. Namun dugaan mereka ternyata salah. Bukannya mengantongi kartu emas itu, Julius malah mematahkannya itu menjadi 2 bagian. Benar, kartu berisi uang dengan jumlah miliaran itu dipatahkan di hadapan semua orang. Semua terhening melihat tindakan Julius. Apakah laki-laki itu benar-benar bodoh, atau hanya berlagak bodoh saja? Mereka bertanya-tanya di dalam hati masing-masing. Kamu kok goblok sih? Seru pemilik kartu itu. Harmony, suamimu ini udah gila ya. Ini kartu dari Sky Group, nggak bisa diganti. Kalau rusak, berarti semua uang di dalamnya juga hilang.
Suamimu ini mana mungkin bisa ganti rugi uang sebanyak itu? Wajah Harmoni memucat mendengar perkataan laki-laki itu. Tidak hanya karena uang 2 miliar terbuang sia-sia, tapi juga karena Julius baru saja mencari masalah dengan Houston. Orang yang jelas-jelas bukan musuh yang seimbang dengan suaminya itu. Aku udah baik-baik coba bantu kamu, tapi suamimu malah kayak begini. Sini aku kasih kamu pelajaran. Laki-laki itu tiba-tiba mendekati Harmoni dan memeluk pinggangnya, sengaja mencoba memprovokasi Julius. Tidak ada yang berani menghentikannya, meskipun semua menganggap perlakuan ini tidak senonoh. Heh, miskin, panggil laki-laki itu kepada Julius. Ini akibat dari perbuatan bodohmu sendiri. Dia memegang kepala Harmoni lalu memaksanya melihat ke arah Julius. Sengaja agar Julius melihat dengan jelas dirinya berciuman dengan Harmoni. Pemandangan apa ini? Laki-laki itu berani memeluk pinggang istrinya, di depan dirinya, suami sahnya. Kenapa acara reuni sekolah menjadi tidak senonoh seperti ini? Dia harus menghentikannya sekarang juga. Harmoni itu miliknya. Semuanya segera menoleh ke arah Julius, tapi dia sudah tidak ada di tempatnya. Mereka mencari-cari di mana Julius di antara kerumunan orang, sampai mata mereka tertuju pada seseorang yang berdiri di belakang Harmoni dan laki-laki yang memeluknya. Julius, dengan botol bir di tangan kanannya, menatap laki-laki yang menyentuh istrinya dengan tatapan dingin. Tangannya terangkat, lalu terayun tepat ke arah kepala laki-laki di samping Harmoni. Bersambung.